Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Oke, seperti judul di bawah, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan Sony A6400 versi gua. Jadi bisa benar bisa salah karena ini sepengalaman gua. Oke, dan sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman yang baru ketemu video ini, gue ucapin thank you. Terus jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, terus di like, di komen, terus jangan lupa di share ke teman-teman lu semua. Mungkin aja ada yang lagi pengen nyari atau upgrade ke Sony A6400. Nggak usah banyak-banyak cincong lagi, kita langsung ke penjelasannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke kelebihannya dari Sony A6400. Sebelumnya sorry gue baca ya, karena gue baca catatan daripada nanti salah informasinya tidak tersampaikan dengan baik, jadi nggak apa-apa, dengan baca aja daripada so tahu. Yang pertama itu ada autofocusnya. Oke, kita semua tahu autofocus Sony udah paling juara. Lalu Sony bisa juga merekam di kondisi low light. Oke, sepengalaman gue pakai si Sony 6400 ini menggunakan ISO di 2500 masih oke. Lalu yang ketiga itu si Sony A6400 ini bisa merekam 4K 30 fps, terus kita bisa bikin 180 dengan fps 100 sampai 120 tergantung file format apa yang kita gunakan, bisa PAL atau NTSC. Lalu yang keempat itu layarnya bisa di flip, karena di seri A6000 itu nggak semuanya bisa di flip, baru di seri 6400, di sebelumnya belum, di 6000, 6300, 6500 belum bisa di flip, baru di 6400. Oke, yang kelima itu kameranya compact ya. Jadi zaman sekarang kita sebisa mungkin bawa barang-barang yang compact gitu, jadi nggak usah yang hal-hal yang besar. Buat apa hal besar kalau speknya kecil, mendingan body kecil kalau speknya besar. Terus bisa merekam langsung slow mo. Ini berguna banget teman-teman yang kalau mau ngerekam tangannya tremor atau misalnya nggak stabil, bisa kita akalin menggunakan slow mo. Jadi fitur ini sangat berguna. Oke. Lalu flat color profile, kenapa ini gue taruh terakhir, karena ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan. Buat teman-teman yang udah expert di color grading, fitur ini pasti didamba-dambakan. Oke. Next kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama ya, kita tahu semua harga lensa Sony itu mahal-mahal, jadi itu salah satu pertimbangan mau ngambil Sony atau enggak. Lalu yang kedua itu kekurangannya, tampilan settingannya tuh ribet banget. Buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan Canon atau misalnya Lumix atau kamera-kamera lainnya terus pindah ke Sony, pasti itu butuh adaptasi yang agak lumayan lama. Bukannya nggak bisa ya, cuman adaptasinya agak lumayan lama lah. Cuman kalau udah bisa sama aja semua kamera. Oke. Lalu yang terakhir itu flat color profile, sama kayak tadi. Kenapa tadi gue taruh di kelebihan dan kekurangan? Nah, ini tergantung ke usernya, balik lagi ke usernya. Kalau dia emang pinter atau jago nge-color grading, fitur ini pasti didamba-dambakan. Cuman buat orang-orang yang baru belajar color grading, kayaknya pakai flat color profile ini kayaknya agak kurang oke deh. Soalnya begitu kita terlalu banyak narik warnanya atau kontrasnya tinggiin, warnanya itu bakal hancur lah. Cuman kalau kita mau belajar pasti bisa. Nah, tadi kekurangan dan kelebihan dari si Sony A6400 menurut gua. Oke, kita tarik kesimpulan, Sony A6400 itu masih worth it banget dibeli di tahun 2022 ataupun kedepannya di tahun 2023, karena di kamera-kamera ke depan itu lebih penting autofocus. Oke, karena gue sebagai user Lumix dulu sebelum ke Sony itu nyari autofocus setengah mati, sedangkan di Sony ini gampang. Oke. Jadi tulis komentar di bawah kalau ada saran atau masukan, atau misalnya udah pakai Sony A6400, info gua ada yang kurang lengkap, tulis di bawah. Kalau ada yang pakai brand lain pengen ngasih komentar juga, tulis di bawah juga. Oke. Gue Doni, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.
dilanjutkan Mas Doni kawan lagi nih sama aja. Yang pertama yang gue pengen tanya sama tim FRZ nih, namanya siapa? Apis. Apis. Menurut lo Onos e-sport tuh gimana? Legit banget. Legit ada banget TTI-nya. ya. Ada TTI-nya. Terus apa aja tadi yang lu band? Kenapa lu bisa band itu dan kenapa alasan lu untuk band-band itu gitu? Karena terlalu impact buat tim fight. Oh, tim pack-nya. Terus tadi gimana euforianya? Seru gak? Seru sih. Seru banget. Seru parah. Oh, seru banget. Gokil. Tuh. Terus harapan lu buat tim lu ke depannya? Ya mudah-mudahan sih juara aja terus. Nggak pernah tumbang lah. Oh, siap. Tadi kan karena Sefek tadi gua kasih bonus. Kasih bang ya. Yuk. Euphoria!